Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita jumpa lagi di podcast Cinta is Love dan saya tetap bersama Ibu siapa? Monica Amor. Monica. Sama kita ada narasumber tetap kita nih yang urusan di bulan Ramadan ini, Ustadz Ahmad Dasuki. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita mau bahas tentang kita sebagai hamba harus mencintai Allah. Ketika kemarin kita sudah bahas tentang bagaimana mengenal Allah, hari ini kita mau bahas tentang mencintai Allah. Nah, apa Pak Ustadz yang mungkin menjadi ukuran awal lah untuk kita bahwa benar-benar mencintai Allah sebagai Sang Kholik? Apa yang harus kita lakukan dalam setiap perbuatan dan tindakan kita sebagai seorang manusia? Otomatis kalau kita berbicara sama orang yang kita cintai atau Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala, mestinya apapun yang dipinta sama orang yang kita cintai itu mestinya kita Lakukan. Berarti harus ada pengorbanan, taat nomor satu. Ya. Itu bisa menandakan bahwa buktinya cinta kita itu sudah kita jalan. Ya. Sebab cinta itu nggak mungkin kalau nggak ada pengorbanan. Tapi cinta, kalau kan pengorbanan nih Pak Ustadz ya. Tapi cinta apakah kita harus pamrih Pak Ustadz? Kadang-kadang kita beribadah, lagi-lagi ada pengharapan khusus selain kepadanya, gitu. Sesungguhnya kalau kita coba lihat, Allah itu mencintai kita tanpa batas. Makanya cintanya Allah itu lebih memberi, dan memberi. Sementara manusia kadang-kadang take and give. Cinta itu kalau kita kasih baru kita dapat gitu ya. Sementara Allah itu selalu memberi, give, and give. Sementara kalau kita dapat apa dulu nih saya nih, sehingga saya harus bisa mencintai dirimu, gitu kan. Nah ini gimana nih Pak Ustadz? Cinta itu kan syai'un la yuro, ya, wala yumasu walakin yuhasu. Cinta itu sesuatu yang tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba, Tapi dirasakan. ya, tapi getarannya bisa dirasakan. Itu cinta. Yang notabene artinya abstrak, tapi hasilnya konkret. Itu cinta. Outputnya ya? Nah, itu cinta. Dan cinta itu terbagi menjadi beberapa. Oke. Kalau kita cinta kepada Sang Kholik, itu dasarnya benar-benar cinta yang tumbuh dari lubuk hati yang paling dalam. Beda sama cinta kita kepada selain Sang Kholik. Yang justru cinta ini memerlukan pamrih atau balasan. Ya. Tapi kalau ngomongin cinta, yang seyogianya cinta itu pasti cinta yang tidak memerlukan pamrih. Oke. Korbanin apapun demi cinta. Ya. Gitu. Tapi dengan sendirinya cinta ini akan menghasilkan pembalasan buat kita. Kita cinta sama istri kita, awalnya kan kita pacaran kenal dulu kan, kemudian cinta. Walaupun kita nggak nuntut, tapi istri ngasih anak kita menjadi amanah. Nah anak ini nanti ya cikal bakal bisa membahagiakan kita, juga bisa menjerumuskan Kita. itu hasil sebuah cinta. Itu ya. Nah makanya kadang-kadang orang itu berpikir secara berlebihan menyikapi masalah cinta yang timbul dari syahwat atau cinta yang timbul karena dorongan sesuatu. Kan sebenarnya kalau ngomongin cinta mah kita suka kepada seseorang karena kayanya, itu bukan ngomong cinta. Apa namanya? Itu namanya berharap. Ya. Kita cinta kepada Pak Peri, umpama ganteng tampan seorang perempuan cinta. Itu saya yakin itu kenyataan. Yang bikin Pak Peri maunya kenyataan ya. Berarti nanti ketika Pak Peri udah nggak ganteng, luntur dong cinta itu. Iya. Iya. Jadi cinta karena hati gitu ya. Terus cinta juga bukan karena balas budi.
Oh karena dia baik sama kita, dia nolongin kita, timbul rasa cinta. Itu bukan. Cinta mah ya, itu dimulainya begini. Nggak tahu ada respon apapun, tiba-tiba kalau bahasa kampung ujung-ujung udah demen aja. Cakep enggak, kaya enggak, ya kan? Klik aja gitu ya. ya. Pokoknya nggak tahu Nah, itu berarti sama seperti kayak cahaya gitu Pak. Itu yang dimaksud layuro. Nggak bisa kelihatan, nggak bisa keraba, namun bisa dirasakan. Kan teman kita nanya, lu ngapa sih cinta sama dia? Ini jelek, nggak kaya lagi. Gue juga nggak tahu. Iya. Itu baru cinta. Jadi berarti cinta itu sesungguhnya nggak ada alasan. Ya itu kan disebut cinta itu buta, itu omongan seperti itu. Iya berarti itu cinta buta benar ya Ustaz ya. Kata orang, nggak pantas sama lu. Kan gitu kan. Di muka lu tampan banget, gue dapetnya yang begini. Tapi kalau udah cinta yang berbicara, terus kalau kita ngelihat fisik, itu namanya udah bukan cinta. Cinta itu udah buta segala-galanya. Berarti cinta itu harus dari hati, bukan karena kita dari mata kan, benar kan? Tapi kan dari mata turun ke hati Ustadz, gimana itu ceritanya? Itu mah cuma peribahasa aja. Cinta itu mah tempatnya itu di hati, nggak ada yang tahu. Kalau kita umpama kita jauhirkan bahasanya ngomongin secara tekstual, oh cinta itu dari mata turun ke hati. Bagaimana kalau orang buta bisa kawin, punya anak, terus ada nuansan cinta? Nanti ngelesnya gini pakai, kan ada pakai mata hati. Ya itu dia kan bicara hati berarti. Iya benar. Ya kan? Kita suka nonton film Tommy and Jerry. Kayak kita nih. Iya mungkin kita suka nonton film Tommy and. Ungkapan Tommy ini kalau ketemu sama Cat yang perempuan, timbul itu, bukan dari mulut tapi ya dari hati ya. Dari hati, ya itu bisa secara visual dijohirkan. Cinta itu love, hati. Kenapa gambar hati itu seperti love? Ya karena memang seperti itu. Mungkin dalam konteks agama itu kolbu kali Pak. Ya kolbu. Sanubari itu. Kolbu. Ya gitu. Jadi sebenarnya kalau masalah jawahir itu nggak ada urusannya dengan cinta. Cinta mah tumbuhnya di sini. Orang kadang-kadang dengar karena suaranya atau tiba-tiba nggak kenal dengan siapapun bisa cinta. Benar. Soalnya memang benar ada orang yang bisa jatuh cinta dari suara, dari banyak hal yang memang dia tanpa terlihat. Ya, makanya nisbatnya nggak selalu tuh dari hati turun, dari mata turun ke hati. Iya benar. Bener apa enggak? Benar. Ya itu cinta. Karena Tuhan juga tidak ada rupa ya, Pak Ustadz ya. Jadi kita mencintainya memang harus dengan ketulusan tadi, gitu. Sekarang kalau kita ditanya, kalau memang kita cinta sama Allah itu wujudnya Allah itu perkasa gede, bisa nggak kita buktiin? Kan kagak. Ya. Nah sekarang dengan sendirinya Allah tidak berwujud secara seperti kita, nggak sama seperti makhluk, ya kan? Tapi kenapa ada timbul rasa cinta sama kita? Kayak gitu, karena ada magnetnya, kayak gitu. Ya, dan juga ada dorongan tertentu. Mungkin ada bahasa kita mana yang bahasa kita sering pakai mas standarnya, ya. Karena Allah telah memberikan kepada kita karunia, timbul dengan sendirinya cinta. Nabi Muhammad pun digembleng masalah cinta ini sama Jibril. Begitu, perlu penggemblengan, pembelajaran, begitu. Ya makanya apapun kalau kita landasin dengan cinta mah kita jalani dengan apapun pasti nuasan itu akan indah. Jadi konteks cinta ini memang benar-benar udah tinggi Pak Kiai sebetulnya. Karena kan banyak nih Pak Kiai. Kenapa ya saya rajin ibadah tapi kok saya masih miskin aja? Karena itu banyak tuh Pak Ustadz yang bicara konteksnya gitu. Jadi berharap bahwa dengan ibadahnya dia bisa merubah keadaan dalam konteks apapun itu, termasuk soal ekonomi dan lain-lain. Kok ada tuh si Fulan dia kerjaannya kayak gitu kok terus maksiat mulu misalnya tapi hidupnya enak. Nah, ini nih kan harus diluruskan nih Pak Ustadz bahwa segala sesuatu itu tidak harus kayak seperti itu kan situasinya. Gitu. Kita mah disuruh mau ibadah sama Allah, satu kewajiban memang diperintah. Ya. Jangan pernah punya asumsi, punya pemikiran kita itu harus
dijawab atau harus dibalas ibadah kita. Yeah. Itu berarti kita ibadah itu bukan karena dilandasin cinta. Bukan. Bukan lillahi itu tadi bukan kan? Lillahi ta'ala. Ya. Nah, kita ini lagi diajarkan, saya udah pernah katakan, ya. Kalau di sini mungkin baru ini saya katakan karena saya baru kemari. Tahapan ibadah kita itu modelnya ada beberapa. Ya. Nah. Gitu. Ada yang modelnya kita ngomongnya cinta, ngomongnya ibadah, tapi pengen balasan. Ya. Berharap. Gitu kan. Ada yang memang sayangnya bener-bener lillah. Ada wali Allah yang namanya Robi'atu Ad-Dawiyah. Oh ya. Ya, kalau kita belajar pengen ngomongin konteks cinta ya di sini. Gitu. Ditanya sama gurunya. Ya. Dan konteks ibadah Robi'atu Ad-Dawiyah aja masih disalahin sama gurunya. Ya. Ente sholat karena apa? Oh, saya sholat bukan karena surga, bukan karena takut sama neraka. Ya, karena saya sholat ini syukur Allah telah menjadikan saya ke alam dunia. Itu pun nama gurunya masih disalahin. Karena sholatnya masih ada kata karena syukur. Kan sebenarnya udah hebat itu. Udah hebat. Ya udah konteksnya pokoknya kita mah sholat gitu kan. Udah jangan ngomongin yang lain. Udah ngomong Allah aja. Begitu. Ya. Makanya pemupukan kita biar kita tambah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kita harus bisa mengaca diri. Gitu. Ya. Orang kadang-kadang nggak tahu ujian cinta itu kayak gimana. Cinta juga perlu ujian. Semakin kita dekat, semakin Allah dekat sama kita. Berarti kan Allah cinta sama kita. Yeah. Semakin Allah cinta sama kita, Allah tuh dekat sama kita. Jadi semakin diuji, Pak. Bikin gede. Gitu. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Wa wallahu indahu ajrun azim. Dikasih ujian. Itu tadi bikin dekat kita sama Allah. Bayang rajin, sembahyang duha rajin kan gitu. Tahajudnya rajin, baca Quran rajin. Tapi kenapa saya susah terus? Ya, teman saya jarang sholat, duitnya enak aja ya. Gampang. Ini istijrod, ini hati-hati. Ya. Allah mah kalau lagi cinta sama hambanya, jangan kata 1 jam, 1 detik aja nggak bakalan lepas dari ujian Allah. Kuat nggak lo? Gitu. Ngaku cinta sama gue kasih ujian terus. Begitu. Ya, kita mungkin Pak Peri mungkin ngalamin gitu kan. Mantan pacar Pak Peri yang sekarang jadi istri. Dulu mungkin waktu belum ada zaman hebat seperti sekarang, ada kendaraan mobil apa kan gitu kan. Kita sering nganterin pacar kita tuh malam mingguan, hujan-hujan juga karena cinta kita jalan. Ya kan? Itu namanya perlu pengorbanan, perlu apa semua kan begitu. Ya kan? Ada geledek juga, apa ucapan kita. Kita nggak takut. Ya dunia ini seakan-akan milik kita berdua. Itu kalau udah cinta yang berbicara. Tapi itu kan ngomong doang, Ustaz. Hah? Makanya kita buktiin. Belum tentu bisa buktiin kan? Buktiinnya pertama sama siapa? Yang kuasa. Ya gitu. Saya pernah ceramah di satu perusahaan yang bonafit. Tapi bukan punya orang Islam. Punya orang Korea. Punya karyawan ribuan. Di daerah Kapuk Cengkareng. Saya salut. Dia bukan orang Islam. Tapi setiap sebulan 2 kali ngadain buka bersama, ngundang kiai. Saya tanya, sebenarnya ada misi apa sih Pak? Bapak kan notabene non-Islam. Pengennya saya Pak Kiai, karyawan saya itu 85% Muslim.
di mana rasa cintanya kepada Tuhannya. Bagaimana dia cinta sama saya. Kalau sama Tuhan aja dia nggak cinta. Mana? Saya punya pabrik segede ini, saya kerjain musola. Tapi ketika sholat, ribuan karyawan saya muslim yang sholat cuma satu baris. Ketika bulan suci Ramadan, hati saya nangis kata dia. Saya bilang 85% karyawan saya muslim. Tapi kenapa begitu Israel pada makan, pada ngerokok? Cinta sama Tuhan aja dihianatin, apalagi sama saya. Yang nggak tahunya cuma bos. Maksud saya ngadain seperti ini biar dia lebih dekat mengenal dan cinta kepada Tuhan. Hebatnya sampai ke situ. Padahal dia nggak muslim ya. Itu dia. Kadang-kadang kita dapat pelajaran dari situ. Iya, iya. Nih, saya baru alamin. Saya kan habis operasi batu empedu 1 tahun yang lalu. Karena awalnya saya punya penyakit lambung yang disebut GERD. Itu berobat di rumah sakit Mandaya ya. Mandaya pemainnya pada yang di Unapid lah rumah sakit. Itu berobat. Dokternya non-Islam. Dia bilang begini. Konsep obat kontaknya itu ada nih di orang Islam. Ada di Pak Ustaz. Gitu. Mana obatnya? Itu yang dijalanin hadis Nabi. Ya. Makan berhenti sebelum kenyang. Itu obat sebenarnya. Jadi makannya sebelum lapar. Kalau itu bukan hadis. Oh, itu bukan yang hadis. hadisnya begini. Ya. Makanlah kamu ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Itu hadisnya. Tapi orang sekarang balikin begitu. Makanlah sebelum lapar. Itu kan. Itu bukan hadis Pak yang itu. Oh, itu bukan hadis. Bukan. Yang hadis yang dari asalnya gitu. Makanlah ketika lapar. Makan ketika lapar. Iya, berhenti sebelum kenyang. Itu hadisnya begitu. Agak ngegantung tuh sebetulnya Pak Kiai ya. Iya. Soalnya berhenti sebelum kenyang. Kalau kita kan sampai kenyang. Makanya obatnya ada di mana? Di Indonesia itu punya racikan. Racikan menu yang tidak akan menyampaikan penyakit perut kita. Mana? Padang. Kok Padang? Kenapa Padang? Padang itu porsi nasi cuma seseluk. Tapi kita makan di Padang nambah Pak. Ngubernya bukan nguber sehat. Nguber kan kenyang. Itu jadi penyakit. Sebetulnya filosofinya tuh udah dibikin gitu ya? Udah dibikin itu plek. Nih, porsi sehat tuh segini. Kita mau udah di Padang nambahnya di warteg. Ya, udah tambah banyak lagi. Kadang-kadang di Padang 3 kali nambah kita. Iya, benar. Itu benar tuh. Ya, jadi bukan karena ngejar sehat. Ya, kita ngejar kenyang. Nabi nggak pernah ngajarin kenyang. Bahkan ada hadis Siti Aisyah, awalu bid'ah fil Islam asyibu. Pertama bid'ah dalam Islam itu perut kenyang. Bid'ah itu di zaman Nabi nggak ada kenyang. Di kita aja. Ya. Itu. Ya, kita kembali lagi coba. Kalau memang kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ikutin perintah Allah dan perintah Rasulnya. Kita kan masuk surga cuma 2 doang. Jalanin perintahnya, ninggalin larangannya. Itu doang sebenarnya mah. Cuman 2 doang. Tapi susah tuh implementasinya. Susah. Ya jelas. Ada yang tanya sama saya, lah itu sholat perintah bukan? Ya. Kan cuman 2 patokan kalau kita pengen senang dunia akhirat. Ya. Pengen masuk surga, cuman 2. Kalau cinta kepada Allah, cinta sama Rasul, nih ngomongin cinta, buktikan taat sama perintah, jauhi. Udah tuh buktiin cinta tuh, buktinya cinta. Kayak gitu. Kalau Ustadz ini jadi Ustadz itu karena Ustadz sendiri cinta sama Allah atau memang ada hidayah gitu? Waduh. Karena kan bukannya jadi Ustadz itu pilihan ya? Atau memang ada hidayah atau memang maaf, karena ibu namanya siapa sih lupa? Monica. Bu Monica ya. Saya itu jadi ustadz
bukan cita-cita sih. Karena saya dibawa, maaf Bang nih, Pak Peri. Saya dulu bergaul sama yang kurang baik lah. Ngadu ayam apa kan. Orang tua saya itu ngeliat pegel. Ngeliat saya ngadu ayam apa gitu kan. Sering nonton kemana aja gitu kan. Ya, enggak, sebab kalau kita ngeliatin orang tua saya itu backgroundnya bukan ustadz, bukan apa, orang awam. Pedagang biasa. Nah, cuman ya mungkin karena lagi-lagi hidayah kali ya. Gitu kan. Ya mungkin karena saya disuruh sama orang tua sebenarnya khawatir jangan sampai kita masuk ke pergaulan yang tidak benar. Sebenarnya tujuan menyantren orang tua itu mungkin itu tuh awalnya mah. Biar orang tua itu nggak malu kalau anak begini takut mabuk apa begitu mungkin. Ya pas udah sampai pesantren, nah inilah perjalanan. Jadi Ustadz masuk pesantren terus nggak belajar seminggu, ingat ayam. Oh, edik gitu ya, maksudnya sama ayam ya. Ngadu ayam, nonton danggu, pokoknya nonton airtime dulu kan zamannya seperti itu. Waduh, udah kayak pantau terus sampai 15 hari nggak, kata Kiai biarin, nggak usah belajar dulu, tenangin dulu. Akhirnya endingnya ya inilah Allah Subhanahu Wa Taala karena sayang sama kita. Ini ada hadisnya kan, seorang hamba itu kalau memang ya dia dikasih paham atau dikasih ngerti masalah agama. Iya betul. Gitu. Yang dikehendaki ya. Iya, ini berarti anugerah mayuridillah bihi khairu yufaqihu fiddin. Itu kan. Orang yang diinginin sama Allah untuk selalu hidupnya itu baik atau berbuat baik, maka dia akan dikasih ngerti agama. Kalau ngomongin keturunan enggak. Ya, maaf, abang saya yang paling tua, kakak saya pemusik. Oh gitu. Musisi. Iya, punya organ tunggal. Kakak saya yang kakak ipar biduan. Gitu. Oh, penyanyi. Nah, gitu. Kalau tadi ibu nanya seperti itu ya bukan, ya sebenarnya mah saya nggak kenal ustadz begitu, gimana ustadz begitu. Ini ibaratnya perjalanan lah ya Pak. Perjalanan. Jadi dari kegelapannya adalah gelapnya itu ya. Iya, tapi kan memang harus gelap dulu ya Pak Kiai untuk dapetin cahaya ya Pak Kiai. Iya, nggak mesti juga gelap. Kamu nggak pengen jadi ustadz? Iya, itu perjalanan. Belum cocok. Itu perjalanan namanya. Ya. Udah berapa lama ustadz jadi ustadz? Jadi ustadz udah berapa lama ya? Mungkin begitu keluar menyantren tahun 2006. Oh oke. Saya menyantren dari tahun, pokoknya awal sekali menyantren itu tahun 91. Sampai 2006. Itu nggak pulang-pulang, itu jarang-jarang, setahun sekali. Gitu kan. Ya udah akhirnya dengan sendirinya, karena kita ada orang pengen ngaji kita ajarin. Nggak ada cita-cita saya pengen apa gimana, tahu-tahu Ustaz bisa ngajarin, bisa, yuk ngaji Quran. Itu akhirnya dengan sendirinya orang manggil Ustaz. Juga saya bingung, kadang-kadang orang manggil Ustaz cuman ujungnya aja, Tan, apakah murtad apa Ustaz, saya bingung. Kan gitu ya. Iya. Nama gaul dong itu. Gitu. Tapi malah bagus Pak Ustadz. Jadi artinya ada satu proses dalam kehidupan Pak Ustadz mengalami situasi seperti itu. Nah berarti kan ada waktu di mana kita jauh lah, ya kan, dengan Tuhan nih. Nah proses akhirnya bisa deket terus akhirnya bisa jadi seperti ini. Memang awalnya kan dipaksa ya. Kadang-kadang kita untuk urusan kayak gini nih dipaksa dulu Pak Ustadz. Untuk akhirnya kita timbul satu kesadaran. Nah itu Pak Ustadz gimana? Itu bahasa kitanya mah perjalanan yang harus kita lewati. Allah tidak akan merubah nasib seseorang, satu kaum, sebelum dirinya sendiri dia rubah. Bahasanya begini, nggak mungkin tuh nasi di piring sampai ke mulut kita kalau tangan kita nggak mau gerak atau mulut kita nggak mau makan. Ya, bahasa kerennya action, syariat. Gitu. Harus bisa syariat, harus ada action kita. Apapun begitu. Menurut Ustadz itu cinta itu mono atau multi? Maksudnya gimana? Ya untuk satu atau banyak gitu. Mono atau multi kan?
Kalau konteksnya ke Tuhan pasti satu. Satu lah. Kan ini kita konteksnya Tuhan ya. Iya, kalau pasti ke satu. manusia Ya, boleh dong nanya. Boleh. Enggak jadi, ya bagus itu. Enggak boleh kalau Tuhan diduakan itu enggak boleh. Enggak boleh, makanya itu Jadi manusia boleh gitu. Enggak, ini lain konteksnya. Ya nggak apa-apa kan nanya sekalian kan ya Ustadz ya. Ya kalau di manusia sebenarnya memang ya konteksnya juga kan perintahnya sunnah. Ya. Ya, perintah sunnah ini itu juga bagi yang bisa. Yang kan, adil. Yang adil. Ya. Cuman kalau maha adil mah kan ngomongin adil ya Allah kan gitu ya. Yang bisa ini mah gitu, yang itu juga harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Kayak gitu. Ya. Jadi cinta selain kepada Allah mungkin bisa diduakan gitu. Tapi kalau pada Allah nggak bisa. Allah cemburu loh. Kan gitu. Sama, kita juga ya, cemburu. kita juga cemburu kan. Cuman kan kita seorang laki-laki itu notabene begini, dia nggak harus pokoknya kalau masalah perkawinan atau masalah kawin lagi, suami itu mah cuman dituntut sama Allah ya untuk ngurus dan memenuhi tanggung jawab. Nggak harus setia. Nggak ada tuntutan setia laki mah. Ini bisa jadi ini nih Pak Kiai. Pembahasannya bisa panjang nih. Panjang kalau ya kan? Ini harus ada bab sendiri tentang poligami ya nanti ya. Nanti lain kali dah. Lain kali. Ini kita sekarang coba fokus masa mencintai. nggak boleh keluar dikit doang? Boleh, tapi ini panjang karena nanti itu bisa argumentasi tuh soal di agama yang tadi soal kesetiaan tadi ini bisa jadi argumentasi baru. Bisa polemik juga ini. Jadi kita fokus lagi balik dulu ya ke urusan Tuhan. Bagaimana kita mencintai Tuhannya ini. Ya intinya jangan diduakan dah Tuhan. Yes. Gitu. Ya itu dosa paling besar kan. Wala tusyrik bihi syai'an. Tapi Pak Kiai ya soal mendua ya dalam konteks Tuhan. Kalau misalnya kita sholat, ya, lalu dalam saat sholat yang kita ingat itu adalah sesuatu yang berbeda. Itu termasuk mendua gak sih? Pasti berbeda. Jadi bisa gini Pak Ustadz. Ini kan seringkali terjadi oleh siapapun. Ketika kita sholat baru takbir ya, takbiratul ihram, terus ingat, oh iya, tadi saya naruh kunci di situ tuh, baru ingat tuh saya tuh, gitu ya. Itu kan berarti ada satu keberpalingan kita terhadap sesuatu yang lain selain Tuhan. Nah itu gimana tuh Pak Ustadz? Oh itu bukan tanda keberpalingan. Nah jadi apa tuh Pak Ustadz? Begini, Jibril ketika selesai diciptakan, nanya sama Allah, ada nggak makhluk yang lebih hebat, lebih ahsan, lebih bagus daripada? Kata Allah, untuk saat ini belum, nggak ada Jibril. Sujud tuh Jibril. Ada yang mengatakan 300 tahun, ada yang mengatakan 3000 tahun. Bangun lagi. Maaf Gusti Allah katanya. Berarti nanti ada dong. Ada. Siapa? Sholatnya umat Muhammad. Walaupun dalam sholatnya pikirannya kemana-mana, gitu. Tapi aku lebih mencintai sholat mereka ketimbang sholat kamu Jibril. Jibril kan baper. Ini cerita di mana? Hadis. Ya. Segitunya Gusti Allah. Lah saya ribuan tahun sujud seperti ini sama orang yang sholat tukang lupa, lagi sholat ingat kunci. Kok masih hebatan, masih dicintai sholat dia ketimbang aku? Apa jawaban Allah? Jibril, kalau mereka mah sholat gua suruh, gua perintah, lu enggak. Emang makhluk yang diperintah buat ibadah siapa? Jin dan doang, manusia. Malaikat tidak. Enggak. Notabene jadi orang yang diperintahkan itu ya secara konteks fikih nggak apa-apa dia sholat ketika setelah Allahu Akbar itu pikiran kemana-mana, ingatnya lupa kan gitu, nggak jadi masalah, nggak batalin sholat. Selagi ketika takbiratul ihram Allah fokus sama Allah, itu aja diselamat kita. Al Imam Ghazali ngomong begitu, nggak apa-apa, kita mau orang awam.
Itu lebih dicintai sholat kita ketimbang malah malaikat. Dan nggak main-main, dikasihnya apa? Jannatul ma'wa. Kepo nih malaikat Jibril. Bagaimana indahnya sih Jannatul ma'wa? Terbang. 3000 tahun dia terbang. Jibril kan makhluk terbesar sejagat raya setelahnya Aras. Terbang. Itu kan malaikat diciptakan sama Allah punya sayap 6.600 sayap. Sayapnya itu panjangnya masyriq wal maghrib. Terbang untuk melihat surga Jannatul Ma'wa. Berhenti sholat. Setelah sholat selesai dia bangun. Bagaimana Gusti Allah? Udah ada 1/4 belum? Kagak nyampe 1/4 juga belum. Terbang lagi ribuan tahun. Ngasoh lagi. Bagaimana? Kata Allah nggak bakalan bisa kebedah Jibril. Ya. Surga ini saya hadiahkan khusus buat umat Nabi Muhammad yang sholatnya memang begitu keadaannya sebab gua perintah. Begitu. Jadi kalau kata Pak tadi, ketika kita sholat terus pikiran kita kemana-mana, itu nggak batalin sholat. Nggak batalin sholat. Nggak batalin sholat, karena memang. Tapi itu juga bukan bagian dari kita kayak menyimpang sama Allah. Gitu enggak, ya? Itulah manusia. Layak luanil khoton. Kan manusia ini kan. Banyak kita nih sholat khusyuknya aja lupa. Sampai lagi enggak Yes. Kita sholat Pak nih khusyuk Allahu Akbar. Rakaat pertama, rakaat kedua bacaan kuat. Kadang-kadang ini rakaat berapa ini? Kan begitu kan? Itu khusyuk. Masih lupa. Karena memang itu masuk manusiawi gitu. Manusia itu. Karena apa? Itu tadi innal insana la yakhlu anil khata' nisan. Sebab manusia itu enggak bakalan luput dari lupa dan salah. Gitu. Oke Pak Ustadz. Jadi ini langsung kesimpulannya aja nih Pak Ustadz. Tentang bagaimana mencintai Allah supaya kita bisa masuk menjadi salah satu makhluk yang juga dicintai olehnya. Cintailah Allah tanpa pamrih. Ya, ikhlas jadinya. Ya, dengan cara apapun. Ya. Kerja perintahnya, tinggalkan larangannya. Itu bukti kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau ini sudah terjadi, Allah akan memanggil kita dengan sebutan ya ibadiyalladzina aman. Hei hamba-hambaku yang beriman. Kalau udah sebutan Allah, kalau udah manggil dengan ya ibadiyah, berarti Allah udah sayang. Udah cinta sama kita. Kan sementara ini kita emang kepedean. Hamba Allah nih. Allah belum ngakuin. Ya. Gitu kan? Kita sering sodakoh, kasih hamba Allah ya. Kita terlalu pede itu. Ya. Sampai di mana sih penghambaan kita? Kita udah mengatakan bahwa kita hamba Allah. Sekelas Imam Syafi'i aja, Imam Syekh Nawawi juga ngomongnya hamba yang doib, hamba yang lemah, hamba yang banyak dosa. Lah kita ngaku hamba Allah. Ya kan mendingan diakuin ketimbang ngakuin. Gitu. Ya benar. Ya. Pernah nggak Pak Peri ngakuin seseorang tapi belum tentu yang seseorang itu kita Pak Peri akuin dia cinta. Kadang-kadang kan cinta kita tepuk sebelah tangan. Betul. Ngaku doang mau cewek gua no. Ceweknya kan belum tahu, artinya belum respon kita. Yeah. Mendingan dicintain. Ya, kalau udah dicintain udah ketahuan udah cinta sama gua gitu. Ya, untuk menimbulkan rasa cinta kita kepada Allah semakin besar. Ya, deketin Allah dengan cara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu saja. Jadi sudah dapat kupasannya semua dan sudah disimpulkan juga oleh Pak Ustadz. Semoga ini bisa jadi manfaat buat kita semua. Kita tutup nih podcast Cinta Is Love kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.